persaingan sepak bola Asia Tenggara itu makin ketat ya. Hmm. Dan Indonesia tuh masih termasuk salah satu negara yang, maksud saya tuh Indonesia bukan hanya melihat kondisi dari tim dia sendiri, tapi bisa membaca kekuatan tim lawan. Ada cerita lucu dulu bahwa saya udah bekerja di sini, pertama kali bekerja di sini di akademi, terus mengetahui pemain-pemain Dewa United, saya tahu Egy, saya tahu pemain-pemain Adi dan lain-lain, Ricky Kambuaya, saya tahu mereka. Nah, staf pelatih kaget kenapa Persib uji coba di sini kok datang salaman sama saya di atas. Gitu. Besoknya Persita datang salaman juga di atas. Bayangkara uji coba datang salaman di atas. Siapa dia ini katanya kan. Saya menekankan ke anak-anak bahwa akademi ini bukan seperti panti asuhan yang dititip. Tapi akademi ini kita menciptakan pemain-pemain untuk menuju ke utama. Jadi kalau kamu adalah orang-orang sport, maka kamu harus merasa bahwa ada persaingan. Kenapa saya diposisikan oleh manajemen ada di tim senior, sehingga ada komunikasi, ada jembatan yang bisa melihat pemain-pemain muda ini siapa yang bisa naik ke senior. Lengkap semua jajarannya dari senior sampai bawah banget. Dan ada. Belum nanti lagi ada putri yang udah harus disuruh siapin kan. Iya. Bener. Iya. Kalau nanti Liga Putri, Dewa namanya jadi Dewi ya? Dewi FC. Bisa kasih usul juga itu. Dewi FC. Jadi Princess FC kalau enggak. Dengan manajemen, Ya. Ingat diri kamu aja dikontrol dengan. Berarti zaman dulu lari sampai deg-degan baru udah kelihatan udah deg-degan gitu. Kalau udah deg-degan, udah wah jantung udah ini udah tes, stop. Okay. Wih. Wis, nomor ikonik nomor 15, coach. Bersama dengan salah satu legenda timnas Indonesia, Coach Firman Utina yang sekarang sudah menjadi pelatih ya, Coach ya? Udah jadi pelatih. Udah jadi pelatih. Gimana kabarnya, Coach? Aman? Alhamdulillah sehat. Oke. Selepas pensiun, berarti pensiun tahun berapa, Coach? Tahun 2017 ya. 2017 ya. Kalau tim nasional tahun 2014 udah selesai. Nah, itu sebelum pas pensiun itu kan ada masa transisinya tuh, ya kan, dari pemain terus sebelum bahkan belum ngelatih mungkin ya pas pensiun ya. Itu kesibukannya waktu itu ngapain, Coach, kalau boleh tahu? Iya, dulu tuh pas saya di Sriwijaya itu saya udah kursus, udah kantongin license C AFC pada saat itu. Terus setelah itu saya bangun akademi di 2016. Saya bangun akademi di 2016. Saya lebih mendalami tentang sepak bola muda. Setelah itu saya rasa nggak cukup kalau memahami tentang sepak bola muda kalau saya nggak kembangkan license saya, maka saya kembangin lagi untuk kursus di BAFC. Setelah BAFC itu saya masih aktif bermain sepak bola. Terakhir tuh di Bayangkara. Pada saat saya saya AFC, saya sudah selesai bermain sepak bola. Saya lebih fokus ke akademi saya untuk saya dalami tentang cara melatih, kembangin diri sendiri melalui akademi yang saya buat, Firman Utina Football Academy. Dan alhamdulillah berjalan baik, berjalan lancar. Setelah itu saya mulai mencari bagaimana potensi-potensi atau bakat-bakat muda ini punya jalur. Jadi nggak stuck hanya di akademi aja. Mereka bisa ke join dengan klub-klub profesional, bermain di Elite Pro, bisa merasakan level Elite Pro itu seperti apa. Maka mereka harus terjun dan bersaing dengan pemain-pemain lain dari daerah-daerah lain seperti itu. Nah, ini menarik ya, Coach. Biasanya kan kalau pemain yang pensiun terus menjadi pelatih itu larinya kan biasanya cari klub yang udah mungkin semi pro profesional gitu. Tapi Coach Firman tuh ke grassroots, ke usia dini. Nah, kalau Coach Firman sendiri melihat pengembangan usia dini kita tuh seperti apa, Coach? Sudah sejauh mana? Iya, pertama sih saya melihat bahwa banyak teman-teman saya yang
mereka jadi pelatih di klub-klub Liga 1. Ya. Adapun mantan-mantan pemain nasional, mereka lebih memilih pegang tim nasionalnya. Ya, betul. Saya lebih memilih untuk ada di luar dari situ, membantu untuk menciptakan pemain yang nantinya akan ke tim nasional itu sendiri juga. Saya rasa bahwa perkembangan sepak bola muda sekarang dari tahun ke tahun itu sangat berbeda ya. Berbeda dengan di eranya kami masih minim tentang teknologi, tentang metodologi sepak bola, tentang pengetahuan sains dari sepak bola itu apa. Itu masih dari hanya mengandalkan skill aja pada saat itu dan teknik. Perkembangan sepak bola sekarang udah dibuat satu masalah basic, masalah skill, masalah physical, ya kan, masalah mentality dan lain-lain itu udah dibungkus, udah jadi satu. Maka si pemain-pemain itu lebih mereka terkontrol secara rapi, mereka dipantau dengan misal satu contoh adalah fisik. Fisik kalau dulu itu kita hanya ukur di nadi aja. Udah berapa jauh dia lari dan lain-lain. Kalau sekarang udah pakai katapul. Dan bahkan katapul itu lari miring, lari lurus, bahkan passing miring, passing lurus, passing sukses dan lain-lain itu sudah ada di situ. Nah, bayangkan pemain sekarang tuh mereka sudah didominasi dengan hal-hal seperti itu, dibantu dengan alat-alat itu. Jadi harapan saya ke depannya mereka aturannya harus lebih dari yang sudah-sudah, ya kan, yang terdahulunya mereka. Jadi mereka udah harus bangkit bahwa kembali lagi di pengalaman saya katakan ke anak-anak bahwa sepak bola itu bukan tentang seberapa jauh kamu berlari, karena kaki itu hanya alat untuk dipakai lari, tapi sepak bola itu sejauh mana Anda berpikir. Jadi gunakan otak di saat kamu bermain sepak bola. Jadi sehingga kamu bisa memanage kapan kamu harus lari kencang, kapan kamu harus lari pendek, karena sepak bola fleksibel. Begitu juga dengan bola, kapan kamu harus long, kapan harus kamu main pendek, kapan kamu harus bermain di samping. Semua yang gerakin itu adalah otak. Nah, maka itu yang saya katakan terus ke pemain. Terus di Dewa sendiri kami punya filosofi yang dibangun oleh identitas dari klub ini. Jadi sedikit saya keluar dari pemikiran saya, bergabung dengan satu filosofi yang memang ada dan identitas yang ada di Dewa United ini. Jadi setiap latihan saya bangun intensitas, intensitas yang mempunyai intensitas yang digerakin oleh brain, oleh otak, seperti itu. Itu kalau zaman dulu ngeceknya kayak begini, yang dicek. Kalau dicek itu kan ini ya, heart rate. ada ya? Heart rate ada, nadinya kencang. Misal kita lari sekitar 2 menit. Nah, 2 menit itu dengan nadi, kapasitas nadi seperti apa. Jadi 6 detik. Dihitung 6 detik. 6 kali 10. Nah, hasilnya itu. Dulu seperti itu. Kalau sekarang nggak perlu lagi itu. Mereka sudah pakai kayak katapul, pakai di badan mereka. Jadi mereka rasa mereka tidak berlari dikontrol. Mereka lari pun dikontrol. Nah, jadi kadang hal itu yang memicu si pemain-pemain terus berpikir bahwa di sepak bola kalian pasti banyak sekarang yang kontrol, selain dari media di luar, selain dengan masyarakat, selain dengan pelatih, dengan manajemen. Ingat, diri kamu aja dikontrol dengan jadi kamu segala sesuatu tuh harus lebih siap. Berarti dulu zaman dulu lari sampai deg-degan baru udah kelihatan ya, udah deg-degan gitu. Kalau udah deg-degan, udah wah jantung udah ini udah tes udah oke. Cukup 150 udah cukup gitu. Nah, tadi kan Coach Firman sebut punya akademi, terus habis itu ngurusin pemain-pemain mudanya Dewa United juga. Biasanya sih apa sih yang ditekankan sama Coach Firman ke anak-anak gitu pas latihan gitu? Iya. Biasanya apa? Saya menekankan ke anak-anak bahwa akademi ini bukan seperti panti asuhan yang dititip. Tapi akademi ini
kita menciptakan pemain-pemain untuk menuju ke utama. Jadi kalau kamu adalah orang-orang sport, maka kamu harus merasa bahwa ada persaingan di dalam situ. Jadi persaingan itu untuk pemain-pemain ini merasa bahwa mereka itu harus berbuat sesuatu untuk diri mereka, keluarga mereka. Setelah mereka sudah bungkus menjadi prestasi, maka prestasi itu diberikan kepada Dewa United yang menjaga mereka dari kecil ini. Ngomongin soal tim tadi disebutin tim seniornya ya. Berarti antara staf pelatih senior di Dewa United sama pelatih EVA-nya Dewa United itu ada komunikasi dan memantau perkembangan pemain muda berarti ya, Pak? Iya, pastinya ada komunikasi seperti tahun kemarin. Pelatih senior saya kenapa dilibatin di asisten, posisi saya di Dewa adalah direktur akademi. Nah, kenapa saya diposisikan oleh manajemen ada di tim senior, sehingga ada komunikasi, ada jembatan yang bisa melihat pemain-pemain muda ini siapa yang bisa naik ke senior, siapa yang bisa kita alurkan ke Liga 2 dan Liga ini. Jadi komunikasi itu tetap ada terus. Jadi kenapa juga U20 itu diprioritaskan mereka ada di dekat dengan senior. Karena apa? Karena satu saat senior butuh pemain muda untuk menambah kuota pelatihan yang ada, maka mereka selalu siap. Berarti itu. Untuk musim depan baik itu pemain senior maupun pemain akademi Dewa sangat siap untuk menghadapi kompetisi liga ya? Iya, kompetisi liga siap, dan itu memang sudah jadi rule dari FIFA. Setiap tim Liga 1 harus mempersiapkan 3 kategori di profesional, yaitu 20, 18, dan 16. Sedangkan di amatir itu dia Dewa harus menyiapkan U13, 15, dan 17 untuk Suratin. Nah, tapi Suratin itu dia kan jadi bagian kearifan lokal. Di ini ditunggu juga di setiap tahun. Nah, karena Dewa punya Dewa sudah tim profesional, maka dia mempunyai 6 kategori usia yang harus disiapkan. Maka Dewa dibangun untuk Dewa membangun akademi, ya kan, akademi regulernya, supaya pemain-pemain yang dari usia 6 sampai dengan 10 tahun, 10 sampai dengan 13 tahun diolah dari akademi ini untuk menunjang di Suratin ini. Nah, setelah itu di Suratin ini mereka bermain bagus, ada yang potensial, mereka ada di Elite Pro. Nah, setelah di Elite Pro mereka bermain dengan persaingan dan level yang berbeda, maka ada yang bisa ngikutin, ada yang tidak juga. Nah, itu kita kembalikan di individu pemain itu sendiri. Seperti itu. Dewa United lengkap semua jajarannya dari senior sampai bawah banget. Dan belum nanti lagi ada putri yang udah harus disuruh siapin kan. Iya. Benar. Iya. Tapi saya salut, dan pertama kali saya berada di satu klub yang membina pemain muda yang segalanya disupport oleh manajemen. Karena jelas manajemen punya sesuatu, saya juga punya plan yang memang plan saya akan bangun untuk usia muda. Akhirnya di klub menjadi satu, dan mereka menunjang segala fasilitas infrastruktur didukung semua, termasuk gizi, termasuk setiap 3 bulan ada pengukuran lemak dan lain-lain. Setiap 1 bulan itu ada ahli gizi masuk kelas. Pemaparan tentang gizi, tentang terapis, tentang bedah taktik dengan pemain-pemain seperti itu. Itu kalau nanti kelasnya. Kalau nanti Liga Putri, Dewa namanya jadi Dewi ya? Dewi FC. Bisa kasih usul juga itu. Dewi FC. Jadi Princess FC kalau enggak. Coach, tadi kan udah ngomongin soal klub ya, soal Dewa United yang jajarannya katanya dari senior sampai bawah tuh ada semua. Nah, sekarang ngomongin sedikit-sedikit soal timnas Indonesia, Coach. Oh ya. Kalau dari Coach Firman sendiri yang dulunya sempat bermain, melihat persaingan sepak bola Asia Tenggara tuh sekarang seperti apa sih, Coach? Ya, persaingan sepak bola Asia Tenggara tuh makin ketat ya. Dan Indonesia tuh masih termasuk salah satu negara yang diperhitungkan oleh negara-negara lain. Nah, begitu juga Indonesia merasa bahwa masih banyak negara-negara yang harus Indonesia mengetahui level sepak bola mereka tuh ada di mana. Jadi maksud saya tuh
Indonesia bukan hanya memprepare melihat kondisi dari tim dia sendiri, tapi bisa membaca kekuatan tim lawan. Jadi kalau perlu itu tugas dari tim analis yang bisa melihat bagaimana perkembangan sepak bola yang ada di ASEAN, sepak bola yang ada di Asia sendiri seperti apa. Jadi sehingga dia bisa melihat dan bisa memberitahu kepada jajaran staf yang baru ini bahwa Indonesia ada di level ini. Nah, maka apa yang kita harus tingkatin? Kita harus tingkatin dari pelatihan, otomatis harus butuh waktu lama. Kalau kita mau tingkatin dari segi pengambilan pemain, otomatis harus dinaturalisasikan. Dan pemain juga yang harus kualitas, yang ada lebih di atas dan bermain di level sepak bola tertinggi di Eropa. Seperti itu. Jadi hal itu yang harus kita sebagai tim nasional melihat hal itu gitu. Kalau dulu kan zaman Coach Firman mungkin lawan-lawannya udah bisa kebaca nih Coach ya. Kayak misalkan Malaysia, terus habis itu Thailand. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya semua negara tuh patut diperhitungkan ya Coach. Itu apa yang membuat perubahan seperti itu ya? Kalau menurut Coach Firman? Iya, kalau saya lihat mereka juga kan pingin berkembang. Nah, mereka juga pingin mungkin FIFA juga sudah memperingatkan ke mereka bahwa jangan sampai seperti ini lagi. Kalau dulu kita lihat Kamboja, kita lihat Laos, kita lihat Timor Leste, bahkan Filipina itu bisa kalah 6-0, 7-0. Sekarang mereka dengan tim nasional Indonesia pun 2-1, kadang 2-0, kadang sulit, kadang 0-0, kadang mereka menang. Nah, berarti kan otomatis mereka sedang membuild up negara mereka melalui sepak bola itu udah sangat tinggi, dan itu dari hal itu FIFA udah melihat bahwa ada pengembangan, berarti ada yang mereka gali tujuan. Kalau saya lihat juga di sepak bola terdahulu itu atau zaman kami mungkin mereka juga masih belum buta dengan bagaimana terkait sepak bola modern sekarang dan lain-lain seperti itu sih. Nah ini kan Dewa United beberapa pemainnya ada yang kerap dipanggil timnas ya. Iya. Mereka tahu nggak kalau Coach Firman dulu main di timnas Indonesia? Mereka tahu nggak? Iya, kadang paling yang tahu dulu tuh hanya pemain-pemain lokal aja. Pemain lokal yang jadi ada cerita lucu dulu bahwa saya udah bekerja di sini, pertama kali bekerja di sini di akademi, terus mengetahui pemain-pemain Dewa United, saya tahu Egy, saya tahu pemain-pemain Adi dan lain-lain, Ricky Kambuaya, saya tahu mereka. Nah, staf pelatih kaget kenapa Persib uji coba di sini kok datang salaman sama saya di atas. Gitu. Besoknya Persita datang salaman juga di atas. Bayangkara uji coba kok datang salaman di atas. Siapa dia ini katanya kan. Mereka tanya siapa dia ini kan, posisi seperti itu. Akhirnya dijelasin sama anak-anak. Gitu. Nah, dan akhirnya dia diajak untuk ngobrol, dia sharing, tanya tentang pengetahuan sepak bola di Indonesia. Apa yang saya tahu saya beritahu ke dia, yang akhirnya saya diajak untuk ke senior juga. Nice. Legend, namanya juga legend, disalimin. Kita belum salim, Coach. Kita belum salim. Oh, satu lagi terakhir, Coach. Iya. Mana? Ini. Saya boleh minta ini, tolong dilegalisir. Oh iya. Jadi saya punya kartunya Firman Utina. Zaman masih main. Wih. Nomor ikonik, nomor 15, Coach. Oke. Terima kasih Ebolers yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga Coach Firman waktunya atas doorstop wawancara singkat ini. Mungkin pada saat musim bergulir nanti kita bakal sering ketemu, Coach. Saya moto di bawah soalnya. Harus. Oke, terima kasih Ebolers. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye. Bye. Sip. Thank you, Coach.